Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang kami banggakan, syukur alhamdulillah tadi siang ini, bukan tadi ya, kami diundang rapat di Kemenko Pangan dan rapat dipimpin langsung oleh Pak Menko Pangan yang dihadiri juga oleh Wamen BUMN, kemudian kami perwakilan dari Kementerian Pertanian, Bappenas maupun dari BPKP. Jadi khusus rapat siang ini adalah membahas terkait dengan kesiapan Bulog setelah menerima Perpres nomor 14 tahun 2026. Jadi langkah-langkah kami adalah secepatnya menindaklanjuti dari Perpres itu. Yang pertama adalah Bulog menyiapkan studi kelayakan, yang studi kelayakan tersebut baik yang sederhana maupun yang lengkap. Jadi kami siapkan dengan melibatkan beberapa stakeholder, bahkan kampus-kampus, BRIN dan lain sebagainya, agar studi kelayakannya FS-nya itu betul-betul sempurna, demikian. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga ke depan dalam waktu dekat, dan kami sudah berkoordinasi dengan Dirjen Tanaman Pangan untuk segera membuat pertimbangan teknis dari Kementerian Pertanian agar semua gudang-gudang Bulog ataupun yang 100 infrastruktur pasca panen tersebut dibangun berdasarkan saran pertimbangan teknis dari Kementerian Pertanian sesuai dengan tipologi wilayah masing-masing, demikian. Kemudian juga yang berikutnya, kami juga akan mendapatkan masukan ataupun hasil evaluasi terhadap kajian kelayakan finansial dan rekomendasi atas penggunaan dana investasi pemerintah non-permanen. Nah, ini harapannya dari BUMN yang akan memberikan hasil evaluasi tersebut, dan nanti apabila dari ketiga unsur ini sudah terpenuhi, baru kami laporkan ke Pak Menko Pangan supaya nanti mendapat restu ataupun pengesahan secara tertulis untuk segera dibangun, termasuk titik-titiknya tersebut, yang 100 titik tersebut. Demikian rekan-rekan. Kalau studi kelayakan itu mencakup apa sih Pak? Baik studi kelayakan secara finansial maupun studi kelayakan secara 100 titik lokasi tersebut. Nah, contoh umpamanya yang namanya lokasi-lokasi yang akan dibangun ini kan dari Sabang sampai Merauke. Itu kan struktur tanahnya beda-beda. Kan harus kita cek dulu soil test tanah tersebut. Sehingga soil test tanah tersebut kira-kira layak atau tidak untuk dibangun gudang-gudang Bulog ataupun infrastruktur pasca panen. Jadi masing-masing hasil soil test di masing-masing wilayah itulah yang akan menjadikan parameter apakah itu bisa dijadikan lokasi. Itu yang pertama, baru soil test. Kemudian juga kondisi kemiringan tanah. Kemiringan tanah juga harus maksimal 3-5 derajat. Jadi kalau di atas 5 derajat, kami sarankan tidak digunakan, karena nanti mempersulit proses loading maupun unloading kalau sudah jadi gudang. Berikutnya contoh lagi, faktor akses stabilitas. Jadi gudang ini kalau bisa di sentra-sentra produksi pangan, dekat dengan sawah, tapi ada akses jalan besar. Jadi jalan yang kelas 1. Kan nanti truknya muatannya rata-rata di atas 30 ton, 20 ton. Kalau jalannya tidak kuat, nggak bisa lewat nanti. Oleh karena itu, banyak sekali yang harus kita siapkan studi-studi kelayakan ini secepatnya. Demikian, Mbak. Untuk kapasitas gudang Bulog berapa sih untuk ini? Nah, kapasitasnya 1.000 ton, kemudian yang paling besar 3.500 ton. Demikian. Kalau fasilitas fixnya apa Pak? Ya. Fasilitas di gudang itu apakah ada dryer? Oh ya, nanti macam-macam Mbak. Jadi contoh ya, di Kepulauan Natuna, itu kita bangunkan di Natuna sana. Jadi di pulau-pulau terdepan kita prioritaskan, karena saudara-saudara kita yang di Pulau Natuna, di Pulau Rote, Tidore, macam-macam itu kan di kepulauan-kepulauan. Dan biasanya kalau lagi musim barat,
angin besar, ombak tinggi, mereka kesulitan bahan pangan. Oleh karena itu, supaya tidak kesulitan lagi, kita bangunkanlah gudang-gudang di pulau-pulau terdepan itu untuk membantu masyarakat. Tujuannya supaya tidak kesulitan. Nah, kemudian tadi yang Mbak tanyakan, ya, di pulau-pulau terdepan itu kan tidak punya sawah. Jadi tidak perlu kita bangunkan dryer, tidak kita bangunkan RMU, tidak kita bangunkan penggilingan padi maupun jagung. Karena mereka tidak bisa berproduksi padi maupun jagung. Jadi hanya kita bangunkan gudangnya saja. Namun di daerah contoh di Lampung yang betul-betul daerah sentra produksi pangan, di Jawa sentra produksi pangan, di Sulawesi Selatan sentra produksi pangan. Nah, itu yang daerah sentra-sentra produksi pangan kita tambahkan dengan ada dryer, ada RMU, ada silo jagung, silo gabah, bahkan dengan packaging-packagingnya jika perlu. Sesuai dengan tipologi kemampuan wilayah masing-masing kita bangunkan. Demikian, Pak. Kalau progres 100-nya gimana Pak? Kan di tahun ini udah ada berapa? Baik, Mbak. Jadi dari yang sesuai inpres, ya, itu diharapkan ada 100 titik infrastruktur pasca panen. Namun dalam proses nanti kami bangun, kami ya untuk sarana penyimpanan gudang, kami gudang 94 unit, silo gabah 6 unit, silo jagung 8 unit. Jadi silo gabah dan silo jagung itu sebenarnya gudang juga, Mbak. Tapi kalau gudang biasa itu gudang untuk beras. Kalau silo itu untuk menyimpan gabah, silo gabah. Silo jagung adalah untuk menyimpan jagung supaya lebih tahan lama kalau pakai silo. Kalau silo berdiri tegak, sedangkan kalau gudang flat dia seperti itu. Kemudian untuk sarana penggilingan itu ada dryer 17 unit, RMU beras 17 unit, dryer jagung 8 unit, dan sentra pengolahan beras itu ada 9 unit, tempat packaging beras itu, Mbak. Dan nanti di antara sentra produksi pengolahan beras tersebut ada yang sudah kami gunakan secara mekanisasi dan otomatisasi. Seperti gak kalah dengan pabriknya Wilmar lah. Sehingga kita juga akan menuju ke arah seperti itu. Sehingga kemarin juga kami belajar bertransformasi teknologi, harapannya punyanya negara juga nggak kalah dengan punya swasta, demikian. Untuk anggaran, wilayah, dan juga lahan itu pakai? Baik, untuk anggaran totalnya adalah 5 triliun, Mbak. Nah, perincian 5 triliun secara garis besarnya, ini kami direncanakan untuk infrastruktur utamanya itu sekitar 4,4 triliun, sedangkan untuk mekanisasi dan otomatisasi serta IT itu sekitar 0,56 triliun, dan untuk lokasinya di 92 kabupaten, Mbak. Demikian. Kalau pembangunan digarap siapa, Pak? Ya? Digarap sama siapa pembangunan? Apanya? Pembangunan. Untuk pembangunan sesuai dengan Inpres itu sesuai dengan Perpres adalah yang membangun adalah BUMN Karya. Jadi sudah ada di Perpres itu adalah BUMN Karya yang ditunjuk. Jadi dari negara untuk negara, demikian. Siap. Sudah cukup ya. APBN ya Pak dananya? Saya kira cukup ya, Mas ya. Itu minggu depan lagi. Nanti kan baru perencanaan nih. Nanti masih ada rapat-rapat berikutnya, teman-teman. Pembangunannya kira-kira kapan, Pak? Ya, kita belum tahu. Ini kan belum diputuskan oleh Pak Menko. Jadi kita nunggu hasil penyiapan yang 3 poin tadi itu, ya, studi kelayakan, pertimbangan teknis maupun dari evaluasi dari teman-teman BUMN, demikian. Sumber anggarannya berkait sama Danantara nggak itu? Ya, Studi Danantara nggak, Pak? sudah ada dananya, tidak ada masalah. Ya, oke, terima kasih semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.